Halo semua, kembali bersama Hari Netral. Nah teman-teman, mungkin akhir-akhir ini kita disuguhi dengan adanya berita baru dari pihak kepolisian terkait dengan perkembangan kasus pembunuhan Brigadir J, di mana kepolisian menggunakan lie detector untuk memeriksa tersangka pembunuhan. Nah teman-teman, menurut saya tidak ada yang salah dengan penggunaan lie detector sebagai alat untuk memeriksa atau sarana untuk memeriksa tersangka di dalam kasus pembunuhan Brigadir J ini. Mengapa? Karena sebenarnya dia berkedudukan sebagai alat pembuktian petunjuk sebagaimana diatur di dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Acara Pidana pada ayat 1D, ya. Jadi kedudukannya sebagai alat bukti petunjuk. Ya sama aja sebenarnya dengan CCTV atau barang-barang bukti lain yang tentunya bukan keterangan ahli, keterangan saksi, surat-suratan dan keterangan terdakwa. Selain itu kan bukti itu semuanya petunjuk, termasuk juga itu tadi CCTV, dan sebenarnya termasuk juga apa yang dihasilkan dari pengungkapan menggunakan lie detector. Nah, bagi saya penggunaan lie detector itu persoalannya bukan di situ. Problemnya di mana? Problemnya adalah menurut saya karena saya sebagai orang yang sudah menganggap bahwa ada disintegritas di dalam tubuh kepolisian, maka saya akan menganggap lie detector itu sebagai jalan alibi baru bagi kepolisian. Alibi baru yang bagaimana? Teman-teman, mungkin teman-teman yang awam dalam berpikir akan menganggap bahwa lie detector itu akan menghasilkan hasil yang sangat pasti atau paling tidak sudah hampir pasti. Nah, sehingga apapun kesimpulan-kesimpulan yang diambil oleh penyidik di dalam penggunaan lie detector itu akan ditelan masyarakat yang awam dengan bulat-bulat, dengan wah inilah yang benar, inilah yang sebenarnya gitu. Nah, teman-teman, menurut saya penggunaan lie detector itu justru berpotensi menimbulkan kebohongan baru, yaitu tentang kedudukan tersangka. Nah, teman-teman, lie detector itu ya harus teman-teman perhatikan juga ya. Lie detector itu kan alat untuk mengungkap kebohongan. Dia bukan alat untuk mengungkap fakta. Dia itu alat untuk melihat seseorang bohong atau tidak. Jadi penggunaan lie detector itu tidak akan tidak akan efektif jika tidak disertai dengan pertanyaan-pertanyaan yang tepat. Kalaulah kemudian disimpulkan tersangka itu jujur, ya tentu kita lihat juga dong kualitas pertanyaannya. Kalau yang ditanyakan itu adalah hal-hal yang sebenarnya sebelumnya sudah diakui oleh tersangka, maka ya tentu dia jujur. Itu udah clear. Jadi sebenarnya tergantung bagaimana alat ini digunakan. Nah, tapi kemudian kepolisian akan menggunakan ini, bisa saja menggunakan ini sebagai sarana untuk mendoktrin masyarakat bahwa oke, kami sudah mengungkap dan ternyata mereka jujur, dan inilah hasil kejujuran mereka, dan hasil itu akan disesuaikan dengan rekonstruksi yang mana banyak memuat keterangan-keterangan oleh tersangka yang lain selain dari justice kolaborator sebagaimana menjadi hak bagi Barada Eliezer. Gitu teman-teman. Jadi penggunaan lie detector itu berpotensi untuk membuat doktrin dan membuat alibi baru bagi masyarakat, yaitu bahwa kepolisian sudah bekerja dengan on the track dengan menggunakan lie detector, dan apa yang dihasilkan oleh lie detector itu adalah salah satu hal yang hampir mutlak bagi masyarakat yang awam. Karena sekali lagi teman-teman, kita harus lihat juga kualitas pertanyaannya di dalam penggunaan lie detector itu seperti apa. Begitu teman-teman. Jadi penggunaan lie detector itu bukan tentang hukumnya, tetapi menurut saya yang bermasalah itu adalah tentang sosial, aspek-aspek yang bersifat sosial, ya, termasuk juga masalah pembentukan alibi psikologi sosial ya. Seperti itu kira-kira teman-teman. Nah, demikianlah bisa kami uraikan, semoga bisa menjadi pandangan baru bagi teman-teman, dan sampai jumpa di opini berikutnya. Bye.